Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali kita di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Tidak terasa ya, kita sudah menyelesaikan buku pelajaran kita selama 3 bulan di tahun 2023 ini. Dengan tema besar, seorang Kristen yang berkomitmen. Hari ini kita masuk di pelajaran terakhir di pelajaran kita, yaitu pelajaran 13, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen memiliki komitmen secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, karena Kau Allah kami yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Kami bersyukur kami boleh menyelesaikan buku pelajaran kami yang pertama ini, dan hari ini kami belajar di pelajaran yang terakhir. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki komitmen secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengajar kami, Tuhan sendiri yang akan memberikan pengertian dalam hati kami untuk setiap apa yang kami dengar, kami baca, dan kami renungkan pada hari ini. Terima kasih Bapa, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada bagian penutup pelajaran kita hari ini, bahwa kita sebagai orang-orang Kristen harus memiliki komitmen secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita sudah belajar di 12 pelajaran sebelumnya bagaimana kita memberi diri kita untuk benar-benar hidup berkomitmen di hadapan Tuhan. Ada beberapa bagian yang sudah kita pelajari di pelajaran kita sebelumnya. Ada 3 bagian besar yang menolong kita untuk kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kehidupan kita harus mengikuti teladan Yesus. Itulah komitmen secara pribadi kita sebagai pernyataan kita adalah pengikut Kristus. Sebagai pernyataan bahwa kita adalah sungguh-sungguh murid Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, seharusnya lah hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita hidup terus berubah menuju kepada karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus memiliki karakter yang penuh kasih. Dia memiliki karakter yang adil, tegas, lemah lembut, ya. Banyak sekali teladan-teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sebagai orang-orang percaya seharusnya kehidupan kita hari demi hari selalu diubahkan, disempurnakan untuk mirip atau untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana Dia begitu rendah hati di dalam kehidupannya, Dia yang adalah Tuhan yang memiliki kuasa luar biasa, tetapi rela merendahkan dirinya di hadapan Allah Bapanya dan juga di hadapan manusia. Oleh karena apa? Oleh karena Dia rela mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Maka kehidupan kita seharusnya juga menjadi orang-orang yang rendah hati. Ketika kita melayani, ketika kita melakukan aktivitas kita, maka semuanya itu diwarnai oleh kerendahan hati, ya, kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Kemudian apalagi Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa
dia selalu mendengar apa perkataan Allah Bapanya. Dia melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Bapanya. Oleh karena itu, kita pun sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa mau dengan dengaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia mengasihi siapapun juga tanpa melihat latar belakang orang itu, asal usulnya atau status sosialnya. Demikian pula dengan kita, seharusnya lah kita memiliki kasih yang besar seperti yang dimiliki oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak hal yang Tuhan teladankan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan mengatakan bahwa Dia telah memberikan teladan kepada kita, dan supaya kita berbuat sama seperti apa yang telah diperbuatnya. Itulah yang hendaknya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah benar-benar orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan rela meninggalkan kehidupan lama kita dan masuk di dalam kehidupan baru kita yang rindu untuk senantiasa diperbaharui dari hari ke hari, dibentuk begitu luar biasa oleh Tuhan kita yang mungkin tidak begitu menyenangkan ya. Ketika kita dibentuk adalah suatu hal yang kadang membuat kita sakit, kadang membuat kita kecewa, kadang membuat kita merasa tidak nyaman, tetapi itu adalah proses pembentukan. Kalau kita lihat bagaimana seseorang membuat sebuah bejana yang indah, tanah liat yang tidak berharga ya, kadang-kala hanya diinjak-injak orang, tetapi ketika diambil oleh sang penjunan, bagaimana dia dibersihkan dari batu-batu yang tidak berguna, kemudian dia harus dihancurkan, harus diolah sedemikian rupa, dibentuk. Ketika bentuk itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sang penjunan, dia harus dipecahkan lagi, dihancurkan lagi, dibentuk lagi, dihancurkan lagi, dibentuk lagi, sampai menjadi bejana yang indah yang diinginkan atau dirindukan oleh sang penjunan. Maka harga tanah liat itu menjadi sangat berharga, karena dia menjadi bejana yang indah. Demikian pula dalam kehidupan kita, ketika kita dibentuk oleh Tuhan, maka kita dengan rendah hati tunduk di bawah pimpinan kuasa kudus, mengizinkan Tuhan membentuk sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Maka proses itu mungkin tidak menyenangkan bagi kita, mungkin menyakitkan, mengecewakan, ada banyak kegetiran, kepahitan, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan sedang membentuk hidup kita menjadi suatu bejana yang indah, maka pada saatnya nanti kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan memakai kita secara luar biasa sebagai alatnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang harus dilakukan. Ada komitmen secara pribadi dalam kehidupan kita untuk mengikuti teladan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagian yang kedua adalah bahwa kita sebagai orang-orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal 5 ayat 19. Markus pasal 5 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau." Jadi Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab bagi setiap orang percaya untuk memberitakan kabar baik, untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ingat amanat agung Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Di situ jelas sekali Tuhan memerintahkan tidak hanya untuk rasul-rasul pada saat itu, tetapi juga untuk semua orang-orang percaya. Orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang mengaku bahwa dia beriman kepada Yesus Kristus, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan
seperti apa yang diamanatkannya di Matius pasal 28 ayat 18-20. Jadi adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk kita bersaksi atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan menjadi jembatan bagi kita mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Ketika kehidupan kita bisa menjadi saksi baik melalui perkataan maupun perbuatan kita, maka akan menjadi suatu perantara untuk kita lebih lagi bisa memberitakan Injil kepada orang tersebut. Ketika orang mulai tertarik dengan kehidupan kita oleh karena ada perubahan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, maka disitulah kita bisa memasukkan pemberitaan Injil bahwa kita berubah, kita diubahkan bukan oleh karena kita, bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristuslah yang mengubah kehidupan kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita, dan orang-orang mendapat kesaksian di dalam kehidupan kita. Itu adalah bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dari komitmen seorang Kristen adalah bagaimana komitmen melakukan kebaikan. Kita lihat bersama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu karakter Kristus adalah dia penuh kasih. Dia berbelas kasihan kepada orang-orang yang ditinggalkan, kepada orang-orang yang tidak dianggap, ya, memiliki belas kasihan yang luar biasa. Ketika dia melihat orang yang sakit, orang yang lumpuh, dia melihat kesusahan orang, ya, Tuhan kita Yesus memiliki belas kasihan yang luar biasa. Dan Tuhan kita bergerak untuk menolong mereka. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya bersimpati, kita tidak hanya berempati, tetapi kita juga harus memiliki belas kasihan yang sama, yang seperti yang dimiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Selama masih ada kesempatan, mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Karena kita ada di dunia ini adalah untuk menjadi alat Tuhan memberkati orang lain. Ya, kalau kita sudah diberkati secara begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, tidak hanya secara materi, mungkin secara keahlian atau secara waktu, ya, atau kita secara tenaga, kita diberikan berkat yang berkelimpahan, mari kita bagikan itu kepada orang lain. Sehingga melalui apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui apa yang kita lakukan, banyak orang semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa berbuat baik bukan karena kita. Kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kita berbuat baik oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan berbuat baik kepada kita. Kita mengasihi orang lain karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita, ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita berbuat baik oleh karena kita ingin mendapatkan keselamatan, ya. Ada orang-orang yang menambahkan itu, ya. Jadi keselamatan itu tidak hanya didapatkan oleh karena iman percaya saja, tetapi juga dibarengi dengan perbuatan baik kepada orang lain. Itu salah. Yang benar adalah bahwa keselamatan adalah oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan itu bukan hasil usaha kita. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain sebagai akibat oleh karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan kita, menerima kasih yang besar, menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita pun ingin memberikan itu kepada orang lain. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengasihi orang lain, untuk
berbuat baik kepada orang lain. Jadi jangan ada seorang pun yang memegahkan diri oleh karena perbuatan baiknya. Karena semuanya bukan karena kita, tetapi oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memiliki komitmen secara pribadi di hadapan Tuhan untuk senantiasa berbuat baik, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selama kita mampu, selama kita bisa, mengapa kita tidak lakukan? Karena itu pun akan kembali dalam diri kita. Mungkin kita tidak akan menuai saat ini, tetapi yakin dan percaya kita akan menuai pada saatnya nanti, di mana Tuhan tetapkan bahwa apa yang sudah kita tabur, kita akan menuainya sesuai dengan waktu Tuhan. Itu akan menjadi sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang berkomitmen secara pribadi di hadapan Tuhan, mengikuti teladan Tuhan kita Yesus Kristus, memberitakan kabar baik kepada semua orang, dan senantiasa melakukan perbuatan baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Jika Tuhan sudah panggil kita, maka kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Selama kita masih ada di dunia, Tuhan memberikan kita kesehatan, umur panjang. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya memiliki komitmen secara pribadi di hadapan Tuhan. Bagaimana kami meneladani kehidupan-Mu dan menjadi orang-orang yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Rindu untuk terus dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan, supaya kami hari demi hari boleh mirip seperti Engkau Tuhan Yesus. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Kami juga diingatkan untuk kami senantiasa memberitakan kabar baik kepada semua orang, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang diberkati dan bahkan banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga diingatkan untuk kami senantiasa berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Tolong kami Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu, menjadi berkat kesaksian dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di keluarga kami, di lingkungan kami, di tempat pekerjaan kami, di sekolah kami, di gereja kami, bahkan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas segala hal yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami melakukannya dengan setia, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki komitmen secara pribadi kepada Engkau. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.